Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Agung Sulistiono, calon guru penggerak angkatan keempat dari kota Denpasar. Saya sudah cukup lama mengajar dan banyak peristiwa, banyak hal yang terjadi ketika saya mengajar, dan sudah ada beberapa hal yang berubah mengikuti perkembangan zaman. Namun ternyata masih ada beberapa gagasan ataupun pandangan yang masih belum berubah dari diri saya. Yang pertama adalah bahwa semua murid itu seharusnya bisa menguasai semua materi. Jadi saya berpikir bahwa murid itu seharusnya mampu untuk mengerjakan ataupun menguasai setiap hal yang diajarkan oleh gurunya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa apa yang saya siapkan selama ini adalah satu untuk semua. Maksud saya, ketika saya mengajar, ya materi itu untuk semua siswa. Jadi tidak atau kurang mempedulikan kemampuan si anak. Itu adalah hal-hal yang ada di dalam pandangan saya sebelum saya belajar mengenai modul 1.1 ini. Tetapi ternyata setelah saya belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, ada hal yang harus saya ubah. Ada hal-hal yang baru yang sebaiknya saya kerjakan di kelas. Yang pertama, bahwa pendidik itu seharusnya menghamba kepada anak. Dalam artian di sini adalah melayani sepenuh hati dan dengan tulus, memberikan yang terbaik kepada anak. Sehingga pendidik itu harusnya berpusat kepada anak, bukan apa yang pendidik mau, tetapi menuntun siswa untuk menjadi apa yang mereka mau sesuai dengan bakat dan potensi mereka masing-masing. Yang kedua adalah bahwa ketika saya mengajar anak-anak, saya harus mengajar sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, di mana anak-anak berada, di mana lingkungan mereka tinggal. Itu sangat mempengaruhi. Kemudian juga bagaimana atau pada waktu apa mereka belajar. Saya sebagai boleh dikatakan produk pendidikan abad ke-20 tentu berbeda caranya dengan sekarang yang adalah pendidikan abad ke-21, di mana saya harus mengajar anak-anak untuk memiliki kemampuan 4C, baik itu critical thinking dan problem solving, creativity, communication, dan collaboration. Sehingga anak-anak akan berkembang maju pesat sesuai dengan alam dan juga zaman. Hal yang ketiga, bahwa dalam pembelajaran yang saya kerjakan atau lakukan seharusnya berdiferensiasi, menyesuaikan dengan kemampuan anak, latar belakang anak, dan banyak hal, termasuk potensi dan bakat anak, sehingga anak tersebut bisa bertumbuh, berkembang dengan optimal sesuai dengan jati dirinya. Dalam prakteknya harus
membedakan baik itu kontennya, metodenya, bahkan capaiannya, sehingga masing-masing anak bisa belajar menurut kemerdekaannya. Sebagai poin penutup, jika sudah belajar mendapat sesuatu yang baru, maka ada hal-hal yang harus diterapkan. Dan untuk saat ini, dalam waktu yang segera, paling tidak ada 2 hal yang ingin saya kerjakan. Yang pertama adalah memberikan permainan yang lebih lagi untuk anak-anak. Karena kodrat anak itu adalah bermain. Dan ketika mereka gembira dengan bermain itu, maka pembelajaran boleh berlangsung menyenangkan dan mereka dapat belajar banyak hal dari permainan-permainan tersebut. Meskipun saya sudah memberikannya di waktu-waktu yang dulu, tetapi saya akan menambahnya untuk lebih lagi memberikan kebahagiaan kepada anak. Hal yang kedua yang ingin saya kerjakan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, yang membedakan bagaimana saya harus mengenal anak sungguh-sungguh, karakteristiknya, kemampuannya, sehingga dapat memberikan terbaik kepada anak. Itu yang dapat saya pelajari dalam modul 1.1 ini beserta penerapan praktisnya. Demikian, terima kasih, salam dan bahagia.